Bab 179. Kultivasi meningkat pesat. Selanjutnya, tungku pembuatan pil sunyi senya. Yona Sangguan dan Harley Ye sama-sama duduk bersila. Rumput spiritual yang dimasukkan berubah menjadi intisari. Mereka tidak menolaknya, sehingga tanpa disadari, basis kultivasi mereka dengan cepat mendekati alam berikutnya. Boom! Entah sejak kapan, suara seperti itu datang dari tubuh Yona Sangguan. Sudah naik tingkat, Harley Ye sedikit membuka satu matanya. Setelah mengamati dengan cermat, dia menyadari bahwa Yona Sangguan memang sudah menerobos ke tingkat selanjutnya. Dari puncak alam Ren Yuan naik ke alam Zen yang auranya menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Orang keluarga Sangguan memang memiliki bakat yang luar biasa. Harley Ye bergumam dan menutup matanya lagi. Dibandingkan dengan Yona Sangguan, tingkat kultivasinya meningkat dengan lebih lambat, karena lautan diafragmanya berkapasitas besar, sehingga sangat sulit untuk naik tingkat. Boom! 6 jam kemudian, suara itu terdengar lagi, tapi kali ini berasal dari tubuh Harley Ye. Kultivasi tingkat pertama alam Ren Yuan menerobos alam Ren Yuan tingkat kedua, auranya pun menjadi kuat. Boom! Boom! Selanjutnya, suara seperti itu terus datang dari tubuh Harley Ye dan Yona Sangguan. Keduanya tampak seperti sudah pernah menegosiasikannya, sama-sama perlahan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah hampir 18 jam kemudian, tingkat kultivasi Yona Sangguan telah meningkat dari tingkat paling awal alam Ren Yuan ke tingkat keempat alam Zen Yang, dan tingkat kultivasi Harley Ye juga meningkat dari alam Ren Yuan tingkat pertama naik ke tingkat alam Ren Yuan tingkat keempat. Setelah beberapa waktu, Yona Sangguan yang menutup matanya menyadari ada yang tidak beres. Dia menatap Harley Ye dari atas ke bawah dengan bingung. Anak ini sungguh aneh. Yona Sangguan bergumam pada dirinya sendiri, aku yang berada di alam Zen yang telah menembus ke tingkat keempat, dia yang berada di alam Ren Yuan seharusnya setidaknya sudah naik ke tingkat ke-8, kecepatan kemajuan orang ini terlalu lambat. Namun, bagaimana dia tahu bahwa yang ada di tubuh Harley Ye bukanlah diafragma kecil melainkan lautan diafragma? Itu jauh lebih besar daripada Yona Sangguan yang berada di alam Zen yang tingkat keempat. Aneh, benar-benar aneh. Setelah Yona Sangguan menatapnya beberapa saat, dia tanpa sengaja melirik benda lurus di tubuh bagian bawah Harley Ye. Segera, pipi Yona Sangguan menjadi panas, jantungnya terus berdetak kencang. Tidak peduli apakah itu disengaja atau tidak, dia memang melihatnya. Meskipun dia adalah seorang kultivator, tapi dia juga seorang wanita. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bagian tubuh seorang pria yang berdiri tegak lurus itu, jadi tidak bisa menahan diri merasa sedikit gugup. Mungkin terlalu panik, Yona Sangguan jelas tidak menyadari bahwa Harley Ye telah membuka matanya. Kedua matanya terbelalak dan menatap lurus ke tubuh bagian bawah Yona Sangguan, matanya bersinar terang. Kamu masih berani melihatnya. Yona Sangguan buru-buru menutupinya, dia langsung memelototi Harley Ye dengan tatapan ingin memakan orang. Kamu telah melihat punyaku, jadi biarkan aku melihat milikmu. Kamu, bukan hanya malu tapi juga marah. Seluruh tubuh Yona Sangguan menunjukkan rona merah yang menawan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia langsung menutup kedua matanya, jika terus melihatnya, aneh jika tidak malu setengah mati. Kita seimbang. Harley Ye juga menutup matanya. Sebelum menutup matanya, dia mengatakan sesuatu yang hampir membuat Yona Sangguan muntah darah di tempat. Pada saat yang sama, Sekte Han Yue menyambut sekelompok tamu terhormat yaitu 3 tetua dari keluarga Sangguan. Teman-teman dari keluarga Sangguan datang berkunjung, ini sungguh tamu yang langka. Untuk menunjukkan rasa hormat, Andreas yang membawa sekelompok tetua untuk menyambut mereka. Andreas, kali ini kami datang ke sini karena ingin meminta bantuan kalian.
Nino Sangguan, tetua dari keluarga Sangguan menatap Andreas yang dengan cemas. Oh, silakan katakan saja. Kami datang ke sini untuk menonton pertandingan 3 sekte, tapi Yona Sangguan, nona ketiga dari keluarga Sangguan terlalu nakal dan melarikan diri tanpa izin. Sejauh ini, tidak ada kabarnya. Aku pikir ini adalah wilayah sekte Hang Yue. Semoga kami bisa mengirim orang untuk mencarinya. Keluarga Sangguan kami akan sangat berterima kasih. Kalau boleh tahu Nona Sangguan melarikan diri saat berada di mana? Andreas yang bertanya dengan cemas. Wilayah Kerajaan Zhao. Kerajaan Zhao. Setelah mendengar ini, Fen Sichu yang berada di samping Andreas yang tiba-tiba mengerutkan kening. Waktu berlalu dan 6 jam berlalu lagi. Dalam 6 jam ini, Yona Sangguan tidak naik tingkat lagi, sedangkan tingkat kultivasi Harley Ye kuat dan mencapai tingkat kelima alam Ren Yuan. Di luar, rumput spiritual yang dilemparkan ke dalam semakin lama semakin sedikit. Keduanya tahu bahwa waktu untuk serangan balik hampir tiba, karena langkah selanjutnya adalah titik terpenting dari pembuatan pil spiritual, yaitu menyatu roh bayi. Langkah selanjutnya adalah penyatuan jiwa. Saat proses penyatuan jiwa adalah waktu terbaik untuk melarikan diri, kata Harley Ye. Ternyata benar, begitu dia selesai berbicara, jiwa-jiwa ilusi terbang masuk. Setelah dilihat lebih dekat, samar-samar dia bisa mengenali bahwa mereka adalah bayi-bayi kecil. Oek-oek, ukuk. Meskipun mereka dalam bentuk jiwa, tapi Harley Ye dan Yona Sangguan dapat mendengar tangisan dari jiwa bayi-bayi itu. Mereka semua bingung, kesepian dan seperti sedang mencari ibu mereka. Ini semua adalah nyawa. Melihat bayi-bayi itu, wajah Yona Sangguan berubah menjadi sangat dingin. Memandang rendah kehidupan, benar-benar menjengkelkan. Raut wajah Harley Ye juga sangat dingin. 9.999 nyawa bayi, semuanya belum pernah melihat indahnya dunia, belum tumbuh dan telah dibunuh begitu saja. Orang kuat mendominasi, terlalu kejam. Segera, tungku pembuatan pil berdengung, jiwa bayi yang memenuhi langit tungku satu persatu mulai memasuki tubuh Harley Ye dan Yona Sangguan. Yang paling penting adalah telah menyatu dengan jiwa mereka. Pada saat ini, Harley Ye dan Yona Sangguan terdiam. Meskipun jiwa dapat membantu meningkatkan basis kultivasi jiwa mereka, tapi menerima jiwa bayi-bayi ini dengan cara seperti ini membuat mereka merasakan rasa bersalah yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Harus diketahui bahwa jiwa mereka bisa meningkat, itu didapatkan dengan mengorbankan bayi-bayi yang tidak bersalah. Ayo kita menerobos keluar. Yona Sangguan melirik Harley Ye, aku tidak ingin bersatu dengan jiwa bayi-bayi ini. Aku juga tidak mau. Harley Ye menarik napas dalam-dalam, tapi ini bukan waktu yang terbaik. Kamu harus tahu bahwa selama kita masih hidup, baru bisa memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat untuk membantu bayi-bayi yang tidak bersalah ini untuk mendapatkan keadilan. Yona Sangguan terdiam dan mengerutkan bibirnya, tapi pada akhirnya dia menutup matanya lagi. Dan Harley Ye juga menutup matanya. Meskipun dia tidak mau, tapi dia diam-diam menerima jiwa bayi-bayi ini menyatu ke dalam jiwanya. Jiwanya juga perlahan naik tingkat dengan tanpa disadari. Jiwa bayi adalah yang paling murni, itu tanpa disadari memurnikan jiwanya. Dengan demikian, waktu berlalu dengan lambat. Orang tua berjubah ungu yang berada di luar duduk bersila di atas batu. Pemurnian pil memang telah mencapai saat yang paling penting. Di satu sisi dia harus mengendalikan bara api dan di sisi lain, dia harus memasukkan jiwa bayi untuk bergabung ke tubuh Harley Ye dan Yona Sangguan. Proses ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, lebih tidak boleh diganggu. Jika terjadi kesalahan sedikit saja, maka hal itu dapat menyebabkan kegagalan pemurnian pil. Pil spiritual penghisap darah,
akhirnya aku akan berhasil menyempurnakannya. Meskipun menutup matanya, tapi sudut mulut orang tua berjubah ungu itu masih menunjukkan senyum sinis. Begitu pil ini selesai dibuat, kultivasiku pasti akan meningkat pesat. Lewi Dan, saat itu kamu mengusirku dari kota, kamu tidak pernah mengira kalau aku masih hidup, bukan? Tunggu saja, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Kompendium informasi obat itu juga akan menjadi milikku, hahaha. Bersambung. Bab 180. Keluar dari tungku pembuatan pil. Ukuk. Di tungku pembuatan pil, tangisan bayi terus terdengar. Dalam 2 jam peleburan jiwa, sebagian besar dari 9.999 jiwa bayi telah masuk ke dalam tubuh Harley Ye dan Yona Sangguan. Kekuatan jiwa mereka juga mengalami banyak peningkatan dalam proses peleburan jiwa ini. Bagi mereka, ini mungkin keberuntungan. Namun, setelah bisa keluar hidup-hidup baru bisa disebut keberuntungan yang sesungguhnya. Pada saat tertentu, Harley Ye yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan cahaya di matanya, waktunya telah tiba. Setelah mendengar ini, Yona Sangguan juga membuka matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Harley Ye, karena saatnya untuk menentukan nasib mereka telah tiba. Kamu tidak memiliki formasi atau jimat spiritual yang bisa mengurung orang. Harley Ye menatap Yona Sangguan. Setelah mendengar ini, Yona Sangguan langsung mengerucutkan bibirnya. Setelah beberapa detik, dia menyerahkan jimat spiritual kepada Harley Ye. Ini adalah jimat pengikat level sakti. Di dalamnya tersegel formasi khusus keluarga Sangguan yang digunakan untuk mengurung orang. Kira-kira bisa menahan kultivator alam Kong Ming untuk berapa lama? Paling lama 10 detik. Bersiaplah untuk bergegas keluar. Harley Ye melirik Yona Sangguan. Oke. Yona Sangguan mengangguk pelan, kekuatan di tubuhnya mulai berkumpul dan menunggu saat untuk digunakan. Di sisi lain, Harley Ye telah memanggil keluar Jeanne, kemudian jimat spiritual kedua formasi penangkap kimen yang diberikan oleh Fancy Chu dan jimat formasi pengikat level sakti dari Yona Sangguan diberikan kepadanya. Harley Ye membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk besi yang dirancang untuk memukul jiwa. Saat berikutnya, Harley Ye menarik napas dalam-dalam dan cahaya tajam melintas di matanya. Saatnya bergerak. Setelah Harley Ye berteriak, Jeanne yang tadinya masih belum bergerak, saat ini segera terbang keluar dari tungku pembuatan pil seperti cahaya ungu dan menerkam orang tua berjubah ungu itu. Di luar tungku, ketika melihat seseorang terbang keluar dari tungku pembuatan pil, orang tua berjubah ungu itu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ada orang ketiga di tungku pembuatan pil ini? Tidak, itu adalah pupet. Setelah mengerutkan kening, orang tua berjubah ungu itu menyipitkan matanya. Sialan, ketika melihat Jeanne menerkam ke arahnya, raut wajah orang tua berjubah ungu itu tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan. Pada saat paling penting, dia terpaksa menghentikan pemurnian jiwa, kemudian membalikkan tangannya yang besar dan menangkap Jeanne. Sebuah pupet berani menyerangku. Ketika dia hendak menyerang Jeanne, Harley Ye yang masih berada di dalam tungku pembuatan pil membanting cambuk besinya dan menghantamkannya ke dinding bagian dalam tungku pembuatan pil dengan kuat. Boom! Suara benturan logam terdengar seketika, karena tungku pembuatan pil tidak hanya digunakan untuk membuat pil, tapi juga merupakan senjata spiritual orang tua berjubah ungu itu. Karena jiwa saling terhubung, maka orang tua berjubah ungu itu juga terluka, kepalanya terasa pusing sesaat, tangan besar yang diulurkan juga tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Boom, boom, boom.
Suara dari dalam tungku pembuatan pil terus terdengar. Harley Ye langsung mencambuk belasan kali sekaligus. Di sisi lain, orang tua berjubah ungu yang baru sadar kembali, sekali lagi merasa pusing. Pada saat ini, Jeanne telah melemparkan formasi penangkap Kimen dan formasi pengikat level sakti. Targetnya adalah orang tua berjubah ungu. Boom! Yang pertama kali dilepaskan adalah formasi penangkap Kimen. 4 sinar spiritual muncul, tertancap ke bumi dan menembus langit, dalam sesaat langsung saling terkait dan berkumpul menjadi formasi yang besar. Formasi penangkap Kimen. Orang tua berjubah ungu itu mendengus dingin, seolah mengenali formasi penangkap Kimen ini. Boom! Pada saat yang sama, formasi pengikat level sakti juga muncul. Ada 9 sinar cahaya tertancap menembus langit dan bumi, menyatu menjadi formasi yang menakutkan. Formasi pengikat level sakti. Raut wajah orang tua berjubah ungu itu menjadi lebih muram, sepertinya dia juga mengenali formasi khusus keluarga Sangguan daerah Gunung Timur ini. Kali ini, 2 formasi dikeluarkan, dia langsung terkurung di tempat. Sekarang, semuanya dalam kendali. Harley Ye menguasai keadaan dengan sangat baik. Dia keluar dari tungku pembuatan pil terlebih dahulu dan Yona Sangguan juga melompat keluar. Kalian. Setelah melihat Harley Ye dan Yona Sangguan sudah keluar satu persatu, raut wajah orang tua berjubah ungu yang sudah muram itu tiba-tiba menjadi mengerikan. Dia sudah menghabiskan begitu banyak usaha, tapi tidak pernah menyangka akan terjadi masalah pada saat yang paling penting. Sebagai seorang kultivator alam Kongming, dia bahkan dijebak oleh 2 junior. Ayo pergi. Harley Ye dan Yona Sangguan tidak berani berhenti. Mereka sudah lari ke hutan yang rimbun seperti sinar spiritual. Berhenti. Orang tua berjubah ungu mendengus dingin dan berusaha mengejar, tapi tertahan oleh 2 formasi. Hanya formasi seperti ini berani menghentikanku. Orang tua berjubah ungu itu marah besar. Dia menyerang kedua formasi itu, lalu formasi bergetar hebat dan hampir dihancurkan. Dia adalah kultivator alam Kongming, tidak akan bisa menghentikannya terlalu lama. Di dalam hutan, ketika Harley Ye melarikan diri dengan cepat, dia tidak lupa untuk melirik ke belakang. Raut wajahnya sangat masam. Bisa bertahan hidup atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan. Lari. Boom. Tidak lama setelah keduanya pergi, terdengar suara keras dari belakang mereka. Formasi penangkap Kimen dan formasi pengikat level sakti diledakkan oleh orang tua berjubah ungu. Kekuatan kultivator alam Kongming yang kuat menyebar dalam sekejap. Tungku pembuatan pil juga terangkat ke udara dan memancarkan cahaya darah yang menakjubkan. Segera setelah bergetar, sebuah gunung runtuh. Apakah kalian bisa melarikan diri? Suara dingin terdengar. Orang tua berjubah ungu itu melangkah maju dan memburu mereka dengan kecepatan seperti seberkas cahaya. Setelah merasakan orang tua berjubah ungu mengejar mereka, ekspresi Harley Ye dan Yona Sangguan berubah drastis. Pakaian mereka telah basah kuyup, karena di belakang ada kultivator alam Kongming yang menakutkan sedang memburu mereka. Mereka mungkin akan mati kapan saja. Guru, tolong aku. Harley Ye mengeluarkan jimat spiritual, bergegas berkata kepada jimat spiritual, kemudian mengirimkannya. Paman ketiga, tolong aku. Yona Sangguan yang berada di samping juga mengeluarkan jimat spiritual yang mirip dengan Harley Ye, segera mengatakan sesuatu dan mengirimkannya. Pada saat ini, Fen Sichu yang entah sedang berada di mana dan sedang terbang di langit, menyadari jimat spiritual di lengan bajunya berkedip, dia segera mengeluarkannya. Jimat spiritual ini adalah jimat transmisi suara ribuan mil, terhubung dengan milik Harley Ye. Guru, tolong aku. Tiba-tiba, teriakan minta tolong Harley Ye datang dari jimat spiritual. Adik seperguruan, apakah itu Harley Ye? Andreas Yang dan yang lainnya yang berada di samping menatap ke Fen Sichu.
Harley Ye meminta bantuan. Paman ketiga, tolong aku. Setelah mendengar itu, jimat spiritual yang ada di tangan Bino Sangguan juga terdengar suara Yona Sangguan. Transmisi suara meminta bantuan dikirimkan pada waktu yang kurang lebih bersamaan. Mungkinkah Yona dan Harley Ye sedang bersama? Seharusnya begitu, mereka pasti dalam masalah besar. Arah timur laut. Fen Sichu adalah orang yang pertama bergerak, kakinya menghentak kekosongan dan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat, ekspresinya penuh dengan kekhawatiran. Harley Ye, kamu harus bertahan sampai guru tiba. Setelah Fen Sichu, Andreas Yang, Heng Qifeng dan tetua lainnya dari Sekte Heng Yue serta 3 tetua dari keluarga Sangguan terbang menuju ke arah timur laut. Bom, bom bom. Langit penuh dengan suara ledakan, di belakang Harley Ye dan Yona Sangguan, gunung-gunung yang menjulang runtuh, jarak antara orang tua berjubah ungu dan mereka juga semakin dekat. Berhenti, terdengar suara dingin bergema di langit, sebuah tangan berwarna darah besar dikeluarkan dan sebuah gunung besar runtuh. Harley Ye dan Yona Sangguan sama-sama terlempar. Berpencar. Setelah berdiri, Harley Ye dan Yona Sangguan melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Apakah kalian bisa kabur? Orang tua berjubah ungu itu menyerang dalam sekejap, tangannya yang besar jatuh dari atas langit dan menangkap Yona Sangguan. Setelah terkurung begitu lama, apakah masih tidak bisa lolos dari nasib buruk? Yona Sangguan ditekan hingga tidak bisa bergerak, wajah cantiknya pucat dan ekspresinya pedih. Dia benar-benar putus asa, dia sangat sadar bahwa jika kali ini tertangkap, dia pasti akan mati. Pada saat ini, suara teriakan keras bergema, bajingan. Bersambung.